Pernah gak sih kamu melihat orang-orang yang berdebat di sosial media mengenai konflik sosial yang terjadi di masyarakat? Kemudian salah satu dari mereka akan mengkaitkannya dengan sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Dengan banyaknya opini yang dilontarkan, kamu pun menjadi bingung dan bertanya-tanya, apa mungkin sistem pendidikan nasional di Indonesia sudah seburuk itu? Bersama saya Badjan Habibati dengan NIM S1D02510064. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Jadi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional pada Bab 1 Pasal 1, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Visi pendidikan nasional di Indonesia yaitu terwujudnya sistem pendidikan yang dapat memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang bermartabat, berkualitas, dan proaktif dalam menghadapi dinamika perkembangan global. Misi pendidikan nasional itu sendiri yaitu terselenggaranya pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Kedua, memaksimalkan peran tripusat pendidikan seperti keluarga, sekolah, masyarakat dalam mengimplementasikan sistem pendidikan yang relevan, berkualitas, dan inklusif. Ketiga, memberikan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik. Beberapa fungsi pendidikan nasional, salah satunya yaitu mendorong peserta didik untuk bisa mengembangkan potensi dalam diri masing-masing agar mampu memberikan kontribusi nyata dan positif sebagai warga negara yang baik dan berkualitas. Kedua, sebagai sarana untuk membentuk karakter peserta didik dan meningkatkan kemampuan intelektual, fisik, dan emosional. Tujuan pendidikan nasional itu sendiri adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini telah dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional pada Bab 2 Pasal 3. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, tepatnya di Bab 3 Pasal 4, terdapat 6 poin prinsip sebagai dasar penyelenggaraannya pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dan yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Lalu, apakah pendidikan di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut? Apa contoh nyatanya? Jawabannya, tidak juga. Namun, Indonesia masih berupaya keras untuk sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada. Hal ini dikarenakan akses pendidikan yang hampir 100% berjalan dengan baik, tapi belum merata. Kita masih bisa melihat dengan jelas ketidakadilan antara sekolah di perkotaan yang memiliki fasilitas lengkap dibandingkan daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Namun, pada beberapa prinsip lainnya, berjalan baik pada kondisi implementasinya. Contohnya pada prinsip mengenai satu kesatuan yang sistematik, prinsip ini berjalan baik dalam integrasi jenis dan jalur pendidikan seperti pendidikan formal, non-formal, dan informal. Salah satu contoh nyata dari upaya Indonesia untuk bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada adalah dengan adanya program KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Program ini diberikan kepada generasi muda di Indonesia yang memiliki prestasi dan ingin melanjutkannya pada jenjang-jenjang yang lebih tinggi, tanpa harus memikirkan biaya yang harus ditanggung di sekolah. Selain itu, terdapat juga kurikulum merdeka
yang dijadikan sebagai kebijakan baru dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia. Meskipun belum merata, beberapa hasil dari penerapan kurikulum ini memberikan contoh yang nyata akan bagaimana seorang peserta didik dapat berkembang menjadi pelajar yang berkarakter, mandiri, dan kreatif. Berdasarkan apa yang telah saya jabarkan, mulai dari visi, misi, fungsi, serta tujuan pendidikan nasional di Indonesia, serta analisis akan apakah pendidikan nasional di Indonesia sudah berjalan pada prinsip-prinsip yang ditentukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pendidikan di Indonesia sudah baik dalam usaha menjunjung tinggi hak asasi manusia melalui program-program beasiswa atau bantuan secara langsung seperti KIP, dan juga fleksibilitas sistem serta arah reformasi yang tepat membuat Indonesia dapat menggapai cita-cita menuju Indonesia emas. Akan tetapi, masih banyak juga yang perlu ditingkatkan dalam upaya menggapai cita-cita tersebut, seperti kualitas layanan, dalam hal ini guru, fasilitas, kurikulum, dan budaya literasi, serta kreativitas yang perlu tertanam kuat pada seluruh rakyat Indonesia. Kita semua harus sepakat bahwa setiap kelompok yang ingin menggapai sesuatu tidak mungkin akan digapai hanya dengan satu orang. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia yang baik, ayo kita mulai mengoptimalkan peran kita, entah sebagai keluarga, masyarakat, atau pemerintah, untuk mewujudkan pendidikan nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Saya Bagian Habibati, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.